Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah. Laqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita tentang bacaan jahar dan sirri serta bagaimana makmum membacanya di belakang imam. Kemudian juga tentang takbir intikal gitu ya. Nah, kita sekarang bahas masalah tentang hayatur ruku', cara ruku', gerakan-gerakan ruku'. Hayatur ruku', hayatur ruku'i, tata cara ruku'. Al-wajibu fir ruku'i mujarradul inhina. Ruku' itu wajibnya hanya sekedar bungkuk, wajibnya. Bihaitsu tasilul yadani ila rukbataini, di mana kedua tangan berpegang ke dua lutut. Walakinnas sunnatu fihi sunnata fihi taswiyatur ra' bil ajz. Tapi yang disunnahkan di dalam ruku adalah, jadi kalau wajibnya pokoknya bungkuk tangane sampai lutut. Tapi yang menjadi sunnahnya ruku itu adalah taswiyatur ra'si bil ajzi, meluruskan kepala dengan bagian belakang, bagian nopo istilahnya, pinggul, bagian pinggang. Wal i'timadu bil yadaini ala rukbataini, sementara tangan itu berpegang kuat di kedua lutut. Wajibnya ruku itu pokoknya sekedar bungkuk tangan itu ada di kedua lutut. Tapi sunnahnya adalah posisi kepala itu lurus dengan posisi bagian nopo ini, bokong. Sementara kedua tangan itu bukan sekedar diletakkan tapi dicengkeramkan, ya, dipenekno nang dengkul gitu ya. Ma'a mujafatihima anil janbaini, di mana kedua tangan itu dijauhkan, dijulurkan dari dua. Dadi mboten
diingkupno ya. Insya Allah kalau memang dipegangkan di kedua lutut, kedua tangan itu, kedua telapak tangan itu, dan posisi kepala dan posisi bokong itu lurus, itu insya Allah sudah dengan sendirinya tangan itu akan jauh dari napa niki lempeng, napa cara Jawa, cara Indonesia, bahasa Indonesianya lempeng ini, dua sisi badan ini ya, gitu ya. Wa tafrijil asabi ala rukbah wasaq. Demikian pula kedua jari jemari itu mesti tafrij, mesti direnggangkan, mesti renggang, gak iso gegem ngene. Jenenge cekelan mesti renggang. Kalau cekelan di pegangan di lutut itu. Wa farraja baina asabi'i wa bastidh dhuhri. Sementara bagian punggung itu dihamparkan, boten bungkuk nekuk nemen ngeten tapi lurus gitu ya. Fa'an Uqbah bin Amirin annahu raka'a fajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi min wara'i rukbatayhi wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Sahabat Uqbah bin Amir mencontohkan bahwa beliau ruku ya, tangannya itu dijulurkan, dijauhkan dari kedua sisi badan beliau. Kemudian beliau letakkan kedua tangan beliau di atas lutut dan beliau renggangkan jari-jari tangan beliau sambil mengatakan, demikianlah saya melihat Rasulullah SAW sholat. Wa an Abi Humaydin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a i'tadala wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni'hu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Abu Humaid menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku i'tadala, lurus punggungnya itu, walam yusawwib ra'sahu walam yuqni'hu, kepalanya itu tidak beliau dilukno nang disa. Jadi kepala itu mboten duwilu, walam yuknihu, juga tidak ndangak gitu ya. Nek rukuk posisinya lurus. Kepala tidak diluk banget, tidak menunduk sekali, dan tidak juga mendongak. Mendongak kok dalam bahasa Jawa jadi ndangak. Gitu ya. Dan beliau letakkan kedua tangan beliau di atas lutut beliau, kedua lutut beliau seperti mencengkeram ya, jadi dipegang dengan kuat gitu ya. Rawahun Nasa'i. Wa 'inda Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha kana idza raka'a lam yashkhas ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalika. Begitu pula riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk itu kepalanya tidak terlalu ndangak, tidak terlalu menunduk, tengah-tengah gitu ya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wada'a qadahun min ma'in ala dhahri lam yuhraq. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau menceritakan Rasulullah SAW kalau ruku seandainya ada satu wadah air diletakkan di punggung beliau itu tidak tumpah ya. Kalau
ada sak cebok banyu diletakkan di atas punggung beliau itu tidak tumpah, untuk menggambarkan lurusnya posisi punggung beliau. Begitu ungkapannya Ali bin Abi Thalib menggambarkan cara rukuknya Nabi. Saya kira itu sudah umum. Ya, tinggal prakteknya saja. Wonten prakteknya ku tangane sampai lutut. Dadi ndiluk nemen. Kok tangan sampai lutut? Sampai napa? Sampai garis. Napa garis niku cara Indonesia ya? Tulang kering. Sampai tulang kering. Ya. Baik. Itu tentang ruku. Tata caranya. Wajibnya itu sekedar nunduk tangan ada di lutut. Sunnahnya itu adalah lurusnya punggung, terus tangan itu berpegang kuat di kedua lutut. Itu sunnahnya. Az-zikru fihi nomor 9, sunnah yang nomor 9, zikir di dalam ruku. Zikir itu maksudnya bacaan dalam ruku. Yustahabbu dzikru fir ruku'i bilafzi subhana rabbiyal azim. Ruku niku disunnahkan dalam ruku bacaan subhana rabbiyal azim. Berdasarkan hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tatkala turun surat Al-Waqiah ayat 74. Turun surat Al-Waqiah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Niku artine fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Surat Al-Waqiah ayat 74. Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, berkata kepada kami para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan dia di dalam ruku' kalian. Enten perintah bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Ya, ucapkanlah tasbih. Tasbih niku subhana. Ya, cuma dengan menyebut nama Tuhanmu, maka subhana rabbi, Tuhanmu yang maha agung al-azim, maka jadilah subhana rabbiyal azim. Maksudnya jadikan bacaan subhana rabbiyal azim itu dalam rukuk kalian. Jadilah doa rukuknya subhana rabbiyal azim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Wa an Hudzaifah qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Ternyata itu juga sejalan dengan hadisnya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman menceritakan, saya pernah sholat bersama Rasulullah SAW, maka di dalam rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azim.
Nanek wa bihamdi. Jadi hadis tentang bacaan subhana rabbiyal azim diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Adapun lafaz subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yang ada di dalam Sunan Abu Dawud dari Uqbah bin Amir, faqad jaa min iddati turukin kulluha dha'ifah. Itu ada memang beberapa jalan, ada beberapa sanad yang menyebut dengan tambahan wa bihamdihi, tapi keseluruhannya itu dhaif, hadisnya dhaif. Cuma masalahnya memang nanti sebagian mazhab itu berpendapat bahwa hadis dhaif itu apalagi kalau ada dari beberapa jalan masih bisa dipakai. Nah, kita biasanya sederhana sekali, kalau hadisnya dhaif ya sudah, kita cari, kita pakai yang sahih saja, wong sahih ono lah pakai dhaif gitu ya. Jadi ya tidak usah mikir yang susah-susah. Jadi kalau menggunakan doa subhana rabbiyal azim selesai di situ, tidak menggunakan tambahan wa bihamdihi. Karena tambahan wa bihamdihi itulah yang dipermasalahkan kesahihannya, gitu ya. Jadi cukup subhana rabbiyal azim. Atau kalau mau ada beberapa doa lain ya yang bisa digunakan untuk doa ruku selain subhana rabbiyal azim. Yang pertama dari Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza raka'a, beliau kalau ruku itu qala, mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Cuma redaksinya saya kira tidak menjadi pilihannya kebanyakan kita ya. Nabi itu kan memang senengane donga niku macam-macam gitu ya. Ada yang sulit ditirukan bagi kita ya, ada yang mudah. Nah, kita itu kan guru ngaji niku kan nek ngajari kan sing gampang-gampang. Sehingga yang paling gampang subhana rabbiyal azim itu mesti diajarno. Ya, karena itu menjadi paling enggak minimal iso. Kalau doanya sulit, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Waduh kok dawa men angel macane mesti liwati mawon. Itu Ali bin Abi Thalib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau ruku itu mengucapkan subuhun kudusun kudusun rabbul malaikati warruhi. Nah, niku agak berbeda dari yang kita baca biasanya, tapi lebih pendek, jadi lebih mudah. Subuhun kudusun rabbul malaikati
warruhi. Ya. Warruh niku maksudnya Jibril gitu ya. Nah, jadi kalau doa rukuk, maaf kalau kata Aisyah niki doa rukuk sekaligus doa sujud. Ya, boleh ketika rukuk, boleh ketika sujud. Subuhun kudusun itu sama artinya. Maha suci dan maha napa kudus niku? Ya maha suci juga. Ya. Maha suci dan maha bersih gitu ya. Siapa? Rabbul malaikati warruh. Allah Tuhan para malaikat dan Tuhan malaikat Jibril, begitu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad itu yang nomor 3. Jadi selain Subhana Rabbiyal Azim, maka ada doa yang tadi diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ada doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Auf ibni Malik al-Asja'i qala qumtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara'a surat al-Baqarah ila an qala fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal uzmati. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wan Nasa'i. Auf bin Malik al-Asja'i menceritakan, saya pernah satu malam salat melok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri, beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian ketika rukuk beliau membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azmati. Maha suci Allah yang memiliki, yang menguasai segala alam semesta dan kekuasaan, juga yang memiliki segala kebesaran dan keagungan. Begitu doanya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal uzmati. Auf bin Malik al-Asja'i. Yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan. Dari Aisyah niku spesialnya pokoknya sing dilakoni Nabi niku kabeh direkam. Mari ngono diajarkan kepada umat Islam yang lain gitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yu'awwilul Qur'an, yata'awwalul Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memperbanyak bacaan baik di dalam rukuk maupun sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau membaca itu karena mentakwil ayat Al-Quran surat An-Nasr ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan, dalam redaksi hadis yang lain memerintahkan, bacalah dia di rukuk dan sujudmu. Jadilah bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi enten nggone dhewe-dhewe
Jadi kapan beliau memerintahkan membaca Subhana Rabbiyal Azim? Ketika turun surat Al-Waqiah ayat 74. Kapan beliau memerintahkan supaya membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli? Ketika turun surat An-Nasr. Niki surat yang turunnya itu akhir-akhir. Nah, yang lain-lain, yang dua yang lain tadi itu dibaca Nabi ketika sholat malam. Ya. Oh maaf kok dua, tiga macam yang lain dibaca Nabi ketika sholat malam, diketahui oleh para sahabat. Itu doa ruku. Enten 5 macam. Sekarang posisi iktidal. Azkarur ra'fi minar ruku'i wal iktidali. Zikir-zikir, bacaan-bacaan ketika bangun dari ruku yang biasa disebut dengan iktidal. Yustahabbu lil musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan ay yaqula 'inda raf'i minar ruku' sami Allahu liman hamidah. Disunnahkan orang yang salat baik itu menjadi imam, menjadi makmum sendirian, ketika bangun dari ruku' untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman, kalau berdiri tegak, falyaqul, hendaklah dia membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah thumma yaqul wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamdu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, apabila beliau mengangkat tulang sulbinya, tulang belakangnya dari rukuk, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Wa fil Bukhari min hadits Anasin idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sementara kalau yang riwayatnya Anas dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum bacalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi boleh Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yara ba'dul ulama'i annal ma'mum la yaqul sami Allahu liman hamidah, bal idza sami'aha minal imam yaqul Allahumma Rabbana walakal hamdu, li hadzal hadis wa li hadisi Abu Hurairah 'inda Ahmad wa ghairi. Dari hadisnya Anas ini termasuk hadisnya Abu Hurairah, sebagian ulama berpendapat makmum tidak perlu lagi membaca sami Allahu liman hamidah kalau imam sudah membaca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Ahmad dan beberapa hadis lain, Rasulullah SAW bersabda,
idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, jika imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Allahumma rabbana walakal hamdu, fa inna man wafaqa qawlahu qawlal malaikah wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena kalau itu cocok dengan bacaannya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat niku ya melok salat, ya melok maca dungane salat, gitu ya. Selain dalam bab amin, juga dalam bab berkata atau membaca Allahumma rabbana walakal hamdu, itu ternyata kalau bersamaan dengan malaikat itu diampuni dosa orang tersebut, dosa yang membaca itu dalam sholat, ya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kecuali kalau imamnya itu tidak terdengar suaranya. Sami Allahu liman hamidah kak krungu, ya makmume ya sami Allahu liman hamidah. Itu kan perintahnya ketika kita mendengar imam membaca itu. Kalau kak terdengar, makanya kalau ngimam itu bacaannya yang keras, gitu ya, supaya makmum tahu instruksinya, langsung bisa menjalankan apa yang ada dari depan. Kemarin sudah kita bahas kapan membaca, ikut membaca di belakang imam kalau bacaan imamnya gak krungu, gitu ya. Dalam bacaan sirri jelas baca sendiri, tapi dalam bacaan jahar, wis jahar tapi gak krungu, ya wis maca dhewe, gitu ya. Oh, ada itu yang kayak gitu itu. Imam yang bacaannya enggak kedengaran sampai belakang, ya akhirnya baca sendiri makmumnya, itu ya. Baik. Perintah untuk diam dan mendengarkan itu kan kalau krungu. Nah, ini gak krungu apa nih sing okay. Adapun tambahan lain dari doa ruku', doa ketika bangkit dari ruku' itu ada beberapa macam. Jadi yang paling singkat Rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Misalnya dari Rifa'ah bin Rafi' qala kunna nusalli yauman wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-rak'ah wa qala sami'allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallim anifan qala rajul ana ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad raaitu bid'atan wa thalathina malakan ya yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha uwalan. Ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, ketika beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ada orang yang kemudian membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka ketika selesai sholat Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang membaca dengan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Seorang sahabat kemudian mengaku mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, sungguh saya sudah melihat ada lebih dari 30 malaikat yang berkeliling di atas kita ketika itu dibacakan. Dalam bahasa ilmu hadis yang seperti ini disebut dengan takrir
Rasulullah SAW persetujuan, ya wis wocon, karena itu saya melihat lebih 30 malaikat itu ya mendoakan di atas Anda gitu ya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Malik dan Abu Dawud. Itu yang pertama tambahannya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang berikutnya tambahan yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Mau dibaca mil'a boleh, mau dibaca mil'u juga boleh ya. Kalau di sini riwayat ini dibacanya mil'a, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Niku dari Ali bin Abi Thalib. Atau hadisnya Abdullah bin Abi Aufa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berkata ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahumma tahhirni bis salji wal barad wal ma'il barid, Allahumma tahhirni minaz dzunubi wa naqqini minha kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim serta Abu Dawud. Itu yang ada tambahannya lagi ya. Kalau Ali bin Abi Thalib, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau dari Abdullah bin Abi Aufa itu lebih panjang, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahumma tahhirni bil salji wal baradi wal ma'il baridi, Allahumma tahhirni minaz dzunubi wa naqqini minha kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Itu riwayatnya Abdullah bin Abi Aufa. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi itu beberapa bacaan ketika bangkit dari ruku. Ada yang ringkas, ada yang panjang ya. Sing paling pendek Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kalau yang panjang ditambahi mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hadisnya Ali bin Abi Thalib. Atau tadi hamdan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu beberapa macam doa ketika bangkit dari ruku ya, semuanya boleh dipilih ya. Rasulullah SAW rupanya memberi mana doa minimalnya, mana doa kalau mau lebih panjangnya gitu ya. Dan itu beliau baca gantian ya. Ternyata sahabat-sahabat itu mendengar doa beliau ya, berbeda-beda, menunjukkan Nabi
sengaja nyuntuni sing akeh gitu ya. Macamnya itu banyak. Baik. Itu nomor 10 tadi tentang doa bangkit dari ruku'. Yang nomor 11 kaifiyatul hawi ila sujudi war raf'i minhu. Zahabal jumhur ila istihbabi wad'ir rukbataini qabla al-yadaini. Bagaimana cara turun sujud dan bangkit dari sujud. Jumhur mayoritas ulama berpendapat sunnahnya itu lutut dulu sebelum kedua tangan. Itu diceritakan Ibnul Munzir dari Umar dan Nakhai, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad Ishaq dan beberapa yang lain. Dan saya termasuk yang berpendapat demikian, kata Sayyid Sabiq. Nek ruku sing mudhun lututnya dulu. Wa qala Ibnul Qayyim, sementara Ibnu Qayyim berkata dalam hal ini, kana sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi biasanya kalau ruku beliau letakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Summa yadayhi ba'dahuma summa jabhatahu wa anfahu. Kemudian setelah kedua lutut dulu, kemudian kedua tangan. Kemudian dahi dan hidung. Hadza huwa sahih alladzi rawahu Syarikun an Asim bin Kulaibin an abihi an Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Itu menurut hadis Wa'il bin Hujr. Wa dhaba Malikun wal Auza'i wa Ibnu Hazm ila istihbabi wad'il yadaini qabla rukbataini wa huwa riwayatun an Ahmad qala al-Auza'i adraktun nas yada'una aydiyahum qabla rukabahum wa qala Ibnu Abi Daud wa huwa qaulu ashabul hadis. Tapi pendapat lain tetap ada, didasarkan pada hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW itu meletakkan kedua tangan beliau sebelum kedua lutut beliau ketika sujud. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Dulu waktu di Sidoarjo di PDM itu dibahas. Yang satu berpendapat lutut dulu sebelum tangan. Yang kedua berpendapat tangan dulu sebelum lutut. Saya masih ingat. Dan dua-duanya ada hadisnya. Setelah itu yang ketiga Ustadz Ali Garomli almarhum bilang, dua hadis itu sama-sama ada lemahnya, ada dhaifnya. Jadi dengkul dhisik gak apa-apa, tangan dhisik gak apa-apa. Nah itu saya masih ingat sekali itu. Jadi hadisnya itu dua-duanya ada lemahnya. Oleh karena itu lutut dulu baru tangan tidak apa-apa, tangan dulu baru lutut tidak apa-apa. Karena dua hadisnya ada lemahnya. Itu pendapatnya Ustadz Ali Karomli. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa untuk mengkompromikan dua hadis itu, Rasulullah SAW nek pas sik enom iku lutut dulu baru tangan. Nah pas wis sepuh-sepuh tangan dulu baru lutut ketika turun sujud. Nah itu begitu. Ya karena memang ada dua hadis itu ya. Ya apa iki sing bener kan gitu ya. Itu. Jadi akhirnya memang ada tiga pendapat itu. Mas pokoknya lutut dhisik bareng tuwek gak iso dipraktekno. Atau tangan dulu baru lutut, nek enom itu gak pantes, kayak langsung ambruk kan gitu ya.
Sehingga pendapat yang ketiga, nek sik enom-enom, nek mudhun lutut dulu baru tangan. Nek wis tuwek biasane tangan dulu baru lutut gitu ya. Itu. Wa amma kaifiyatur raf'i minas sujud hinal qiyam ila raq'ati tsaniyah fa huwa 'alal khilafi aidan fal mustahab 'indal jumhur ay yarfa'a yadayhi thumma rukbatayhi wa 'inda ghairihim yubda'u bi raf'i rukbatayhi qabla yadayhi. Sama. Ketika bangun dari dari sujud sama. Sebagian jelas itu tangan dulu baru lutut. Tapi sebagian berpendapat ya lutut dulu baru tangan. Ngene ku wau. Nek tuwek insyaallah dengkule dhisik baru tangan. Tangannya kayak gocolan kalau bangkit dari sujud. Tapi nek sik enom ya tangan dhisik diculno langsung setelah itu diikuti dengan lutut itu gampang. Nah, itu enaknya menjadi keleluasaan kita gitu ya. Cuma nanti ada sunnahnya ketika bangkit itu duduk sebentar. Itu namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat. Mboten langsung. Cuma di sini dibahas mboten nggih. Oh, ada dibahas nanti poin 15. Nanti kita bahas duduk istirahat. Jadi tidak langsung bangun, tapi duduk sebentar baru bangun gitu ya. Nanti dibahas nomor 15. Ini baru kita nomor 12. Hayatus sujud yustahabbu lisajid ayyura'iya fi sujudihi mayati. Cara sujud bagi orang yang sedang bersujud disunahkan untuk memperhatikan hal berikut. 1. Tamkinu anfihi wa jabatihi wa yadayhi minal ardi ma'a mujafatihi ma'an janbaihi. Jadi irung bathuk niku, dahi, hidung dan kedua tangan niku kudu betul-betul menyentuh tanah, menyentuh lantai. Ya. Itu berdasarkan hadisnya Wa'il bin Hujr. Bahwasanya Nabi SAW ketika sujud beliau letakkan jabahnya baina kaffaihi, jabah batuknya di antara dua telapak tangan. Wajafa an ibtoihi, dan beliau membentangkan, menjauhkan dari tangan itu diadono teko keleke, jadi mekar gitu ya, tidak mingkup. Itu hadisnya Wa'il bin Hujr. Yang kedua, wad'ul kaffaini hazwal uzunaini aw hazwal mankibaini. Posisi kedua telapak tangan itu sejajar dengan telinga atau bahu. Posisi ini koyok nek pas takbir. Itu ketika sujud. Ya. Jadi posisinya ketika takbir mengangkat tangan itu kurang lebih sama ketika sujud, posisi tangan dengan dengan posisi kepala itu sama gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Yang nomor 3, ayyub sato asabi'uhu matmumatan. Fa indal Hakim wa Ibnu Hibban an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Ya, tangannya rapat gitu ya. Itu bedanya dalam hadisnya Ibnu Hibban, Nabi SAW apabila rukuk beliau renggangkan telapak tangannya, jari-jarinya, tapi kalau sujud beliau rapatkan gitu ya. Itu posisi yang ketiga yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hadisnya Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Ibnu Hibban. Yang keempat, ayyastaqbila bi atrafi asabi'il qiblah. Fa indal Bukhari min hadithi Abi Humaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishihima wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabihi rijlihi al-qiblah. Ya.
Jadi menghadap kiblat. Cuma dalam hadisnya Bukhari ini posisi jari-jari itu, kedua tangan itu ghairu muftarish wala qabid. Ya, gak rawapet nemen yo gak renggang. Gitu ya. Posisi kedua tangan, gitu ya. Artinya tidak ngene, tidak ngene, gitu ya. Tengah-tengah, gitu ya. Itu cara sujud. Berikutnya miqdarus sujud wa azkaruhu, lamanya sujud dan bacaannya sama dengan napa wau rukuk tadi itu. Kata Uqbah bin Amir, kalau tadi surat Al-Waqiah ayat 74, kata Uqbah bin Amir ketika turun surat Al-A'la ayat 1, Sabbihisma rabbiyal a'la, Rasulullah SAW berpesan, jadikan dia untuk doa sujud kalian. Hadisnya Uqbah bin Amir itu sing dungane dewi-dewi. Rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Dasarnya ketika turun ayat 74 surat Al-Waqiah itu untuk doa rukuk, ketika turun surat Al-A'la ayat 1 itu untuk doa sujud. Itu hadisnya Uqbah bin Amir. Begitu pula sahabat Hudzaifah bin Yaman menceritakan hal yang sama, bahwa beliau dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi nek hadisnya Hudzaifah sama dengan hadisnya sinten Uqbah bin Amir, sama. Yang didengar oleh Hudzaifah sama hadisnya dengan yang diketahui oleh Uqbah bin Amir. Cuma hadisnya Uqbah bin Amir niku cerita sebabe. Apa kok dongane subhana rabbiyal a'la? Oh, turun surat Al-A'la ayat 1. Apa kok dongane rukuk subhana rabbiyal azim? Oh, surat Al-Waqiah ayat 74 turun. Doa yang dibaca sama. Kalau hadisnya Hudzaifah tidak menyebut sebab turunnya itu, sebab muncul atau perintah doa itu, gitu ya. Wayam bagi alla yanqusat tasbihu fir ruku'i was sujudi an thalathati tasbihatin qalat Tirmidzi wal amalu ala hadza inda ahli ilmi yastahibbuna alla yanqusar rajulu fir ruku'i was sujudi an thalathi tasbihatin intaha. Nah, menurut para ulama ya sak kurang-kurange maca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim tadi itu ya 3 kali lah, gitu ya. Nah, sunnahnya begitu. Kalau wajibnya 1 kali, nah, gitu ya. Kalau ngomong sunnahnya tidak kurang dari 3 kali, begitu. Wa amma adna ma yujzi'u fal jumhur ala anna aqalla ma yujzi'u fi ruku' was sujud qadra tasbihatin wahidatin. Sementara minimalnya menurut para ulama itu paling sedikit ya membaca 1 kali tasbih. Sudah dibahas sebelumnya ketika masuk wajibnya sholat. Ya, itu untuk bisa memastikan tumakninah, karena tumakninah hiyal fardu, itu wajib ya, wahia muqaddarah bimiqdari tasbihatin, itu diukur kira-kira 1 kali membaca tasbih itu tumakninah. Wa amma kamalu tasbih faqaddarahu ba'dul ulama bi asyara tasbihatin. Adapun kalau mau lebih jangkep, sebagian ulama menghitungnya paling enggak dibaca 10 kali. Berdasarkan hadisnya Sa'id bin Jubair dari Anas, dia menceritakan ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal ghulam, yakni Umar bin Abdul Aziz, fahazarna fir ruku'i asyara tasbihatin. Kata Anas, salat sing paling mirip kalau Nabi ku ya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah Bani Umayyah. Ya. Waktu dia masih kecil. Niki
Ini paling cidek sholatnya karo sholatnya Nabi. Lah kita hitung dia sholatnya itu ketika sujud bacaan tasbihnya kurang lebih 10 kali ya, gitu. Kalau dari Nabi tidak sebut iki ping 10 wocon, enggak kan gitu ya, hanya perintahkan baca subhana rabbiyal azim, baca subhana rabbiyal a'la. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW memperbanyak bacaannya, nah gitu ya, banyak piro mboten disebut ya. Para ulama memperkirakan itu kurang lebih 10 kali, itu yang sunnahnya. Baik, napa maneh niki? Oleh karena itu wal mustahab alla yaktasirul musalli ala tasbih bal yazidu alaihi ma syaa minad du'a. Fa fil hadits sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu ahadukum min rabbi wa huwa sajidun fakthiru fihi minad du'a. Oleh karena itu disunnahkan kalau bisa janganlah seorang yang sholat itu membaca hanya 1 kali saja, minimal 3 kali, baik-baiknya 10 kali, karena Rasulullah SAW bersabda posisi paling dekat seorang hamba ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Baik, nah sekarang macam-macam doanya. Rasulullah SAW kalau sujud, kata Ali bin Abi Thalib, Ali niku mesti nyatet sing angel-angel. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi kalau sujud itu membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu fasawwarahu fa ahsana suwarahu fa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu Ali bin Abi Thalib. Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan tentang bacaan beliau ketika sujud dalam sholat tahajud ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yasifu salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tahajjudi qala tsumma kharaja ila shalah fa shalla wa ja'ala yaqul fi salatihi aw fi sujudihi Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'alni nura. Itu bacaan sujud Nabi yang direkam oleh Ibnu Abbas ketika sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'alni nura. Qala Syu'bah au qala waj'alli nura. Ini doa yang ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sujud ketika ditemukan oleh Aisyah posisi Rasulullah dalam sholat ketika sujud, beliau membaca Rabbi ya'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa yang keempat dari Aisyah. Salat bengi nang omahe Aisyah, dongane gak padha kali salat bengi nang omahe bojone liyane. Nek Ibnu Abbas ikutnya pasti di rumah bibinya Ibnu Abbas ya, Maimunah, mboten padha ya. Ibnu Abbas meloke nggih padha nang omahe Nabi. Ibnu Abbas sik cilik nggih kan, bulike jenenge Maimunah bojone Nabi, nginep Ibnu Abbas itu di situ, tahu oh gak sama doanya gak sama. Dari Abu Hurairah Nabi SAW kalau sujud mengatakan Allahumma gfirli dzambi kullahu
diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Jadi doanya kata Abu Hurairah kalau sujud Nabi itu, ya Allah ampuni dosa saya semuanya. Ya. Baik yang kecil maupun yang jelas, baik yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang sirri, yang sembunyi-sembunyi. Aisyah meriwayatkan lagi, doanya beda lagi ya, gitu ya. Sama ini doa ketika Nabi sholat malam. Dalam riwayat yang lain Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi ketika sujud membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika an uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanaa'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Napa? Mungkin ya, Aisyah meriwayatkan ditanya tentang sholat Nabi ya nopo, poso Nabi ya nopo. Nabi niku ya poso ya gak poso. Nah gitu ya. Nabi ku nek sholat dongane ya banter ya sirri. Nah begitu. Ini sholat sendiri bukan sholat berjamaah ya. Kalau sholat berjamaah waktu-waktu jaharnya jelas, sirrinya jelas. Kalau sholat sendiri ya banter ya sirri. Gitu. Iya dengar. Dengarlah, nggih. Aisyah ditanya tentang salatnya Nabi. Iku ya napa jahar ta sirri ya tahu, jahar ya tahu. Nah, gitu. Ya memang disengaja nek gak ngono lak gak ero sampean. Sirri terus nek kapan ro nih sampean. Nah, gitu ya. Dalam riwayat yang lain Aisyah, jadi Aisyah itu nemoni dalam 3 posisi dongane gak podo. Sing terakhir niku doa ketika sujud ketika ditemukan oleh Aisyah, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Nah, jadi makanya tukang rekame niku kudu sing niku ya gitu ya. Dan hadis yang begitu-begitu tidak didapati istri Nabi yang lain, Maimunah. Sing dijagakno sinten? Sing dijagakno Ibnu Abbas ponakane. Ya, gitu. Ya yang muda kan Aisyah saja, semuanya kan di atas 50 tahun yang dinikahi oleh Nabi ya. Kira-kira dikon ngerekam wis rada mundeli kan gitu ya. Kayak gitu. Nah Ibnu Abbas niku senengane encene goleki niku Nabi. Goleki ya apa carane? Itu cari info, kayak arek cilik ya. Pengin serba tahu kan itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Loh iya memang masih kecil. Ya sak haidar ngoten niku. Ya. Iku rekamane iku sik jernih gitu ya. Baik. Itu saja. Setelah ini saya ngaji di Mantren. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Insyaallah kemarin akan datang kita bahas tentang duduk di antara 2 sujud dan sunnah-sunnah berikutnya setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.